Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14, akuntansi perusahaan industri atau pabrik tentang laporan keuangan. Di perusahaan industri terjadi laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan neraca. Ini mata kuliahnya akuntansi dasar. Saya, Tri Indah Estiani. Laporan keuangan di perusahaan industri dari laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan neraca. Ini kita kemarin sudah membuat neraca lajur ya. Jadi kita sekarang tinggal membuat laporannya. Sebenarnya bedanya hanya di laporan harga pokok produksi ya. Kita lihat perintahnya adalah laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, perubahan laba ditahan, dan neraca. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, kalau jurnal penutupnya sebenarnya sama aja di perusahaan dagang, hanya ada tambahan jurnal penutupnya istilah harga pokok produksi ya. Pembelian debit, pembelian bahan baku, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pabrik, gaji pabrik, biaya listrik, air, telepon, biaya overhead pabrik, dan lain-lain ya. Ini neraca saldo setelah penutupan buku sama juga sebenarnya. Hanya beda di akumulasinya ya. Akumulasi depresiasi. Jurnal penyelesaian dalam hal ini tidak ada ya. Jurnal pembalik. Oh, jurnal penyelesaian kemarin kan sebelumnya sudah. Jurnal pembaliknya yang nggak usah. Ini sudah ya, kita lihat laporan neraca lajur ya. Kemudian kita bikin laporan harga pokok produksi. Kita lihat persediaan awal bahan baku itu 800.000. Kemudian pembelian bahan baku 2 juta. Retur pembelian bahan baku, retur itu dikembalikan ya, jadi tinggal 1.700.000. Kemudian beban angkut bahan baku 100, otomatis ada biayanya kan, berarti bertambah menjadi pembelian bersih bahan baku 1.800.000. Kemudian bahan baku yang tersedia adalah 800.000 persediaan awal bahan baku dengan pembelian bersih dijumlah ya menjadi bahan baku yang tersedia jadi 2.600.000. Kemudian persediaan akhir bahan baku 700.000. Bahan baku yang tersedia dengan persediaan akhir bahan baku dikurangkan menjadi pemakaian bahan baku jadi 1.900.000, 2.600.000 kurangi 700 ya. 1.900.000. Kemudian ada upah langsung sebesar 900.000. Kemudian ada 900.000. Oke, biaya produksi tak langsung terdiri apa saja? Jadi terdiri dari upah tak langsung 125.000, beban pemeliharaan gedung pabrik 20.000, beban pemeliharaan mesin 40.000, beban penyusutan mesin 165.000, beban penyusutan gedung pabrik 100.000. Ini kalau upah tak langsung, biaya pemeliharaan gedung pabrik mesin ini ada di neraca saldo ya. Kalau beban penyusutan mesin dan penyusutan gedung pabrik ini ada di jurnal penyesuaian ya, tapi kan sudah dimasukkan ke dalam neraca lajur. Jadi jumlah biaya produksi tak langsungnya adalah 450. Kemudian jumlah biaya produksi tak langsung ini ya 450. Kemudian jumlah biaya produksinya ini dijumlah semuanya, pemakaian bahan baku, upah langsung, biaya produksi tak langsung ditambahkan menjadi 3.200.000. Kemudian persediaan awal barang dalam proses itu 500.000. Jumlah biaya produksi ditambah persediaan awal barang dalam proses jadi 3.750.000. Kemudian persediaan akhir barang dalam proses 400.000. Jadi harga pokok produksinya 3.750.000 dikurangi persediaan akhir barang dalam proses 3.350.000. Ya. 3.350.000 jika kita lihat di neraca lajur itu adalah laporan harga pokok produksinya
4.750.000 di debit, sementara yang dikredit kan 1.400.000. Jadi 4.750.000 dikurangi 1.400.000 debit dan kredit dikurangi menjadi 3.350.000 ya. Ini persentase biaya produksi tak langsung sebesar 450.000 dibagi 900 kali 100% sama dengan 50% ya dari upah langsung. Kemudian ini barang jadinya jadi 4 juta, barang dalam proses 400.000. Kemudian laporan laba ruginya, penjualan 4.190.000, retur penjualan, retur itu berarti pengembalian ya 200.000, jadi 4.190 dikurangi 200 adalah 3.990 ya, 3.990.000. Kemudian menjadi penjualan bersih, kemudian persediaan barang jadi awal 3.500.000, kemudian harga pokok produksi yang tadi ya 3.350.000. Ini kan harga pokok di laporan harga pokok produksi kan 3.350.000. Masukkan ke dalam sini harga pokok produksi 3.350.000, kemudian persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi 3.350.000 menjadi barang persediaan untuk dijual. Jadi jumlahnya adalah 6.850.000. Kemudian barang kemudian barang tersedia untuk dijual ya 6.800.000. Kemudian persediaan barang jadi akhir, ini 4 juta. Jadi barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang jadi akhir 4 juta menjadi beban pokok penjualan 2.850.000 ya. Kemudian yang tadi penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan menjadi laba kotor 1.140.000 ya. Kemudian beban usaha itu apa aja ya? Beban usaha atau beban biaya penjualan. Ini ada biaya iklan 30.000, beban gaji penjualan 130.000. Kemudian beban kendaraan operasi 75.000. Jadi jumlah beban penjualan adalah 235.000. Kemudian ada beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji kantor 120.000, beban listrik 40.000, beban perlengkapan kantor 150.000. Jadi jumlah beban umum dan administrasi adalah 310. 310.000 ditambah jumlah beban penjualan 235 ketemu 545.000 ya menjadi jumlah beban usaha. Jadi laba kotor sebesar 1.140.000 dikurangi jumlah beban usaha menjadi 545.000. 1.140 dikurangi 545.000 jumlah beban usaha menjadi laba bersih sebesar 595.000. Kita lihat laba bersih lihatnya dari mana? Di neraca lajur kan di neraca debit ya. Debitnya itu 22 juta 22.800, kemudian kreditnya 22.250. Selisihnya kan 595 ya. Jadi laba 595. Oke. Sekarang kita ke laporan perubahan laba ditahan. Laba ditahan kan tadi 440 ya. 440.000. Kemudian tadi laba jadi menambah. Sebenarnya menambah modal. Cuma di soal ini labanya itu modalnya itu modal saham. Jadi kita masukkan ke laba ditahan ya. Laporan laba ditahan. Laba ditahan itu apa sih? Laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sekalipun itu bisa berubah ya. Tapi ini dimasukkan aja. Labanya 595. Jadi laba ditahan ditambah laba 1.035.000. Pemilik tidak mengambil. Kalau pemilik mengambil bisa mengurangi ya. Jadi satu. Kemudian dividen. Ini kalau perusahaannya go public untung itu biasanya dibagi dalam bentuk dividen. Tapi dalam hal ini belum ya. Jadi laba ditahannya jadi 1.035.
Bedanya kita nabung di bank itu dapat bunga, kita punya saham dapat dividen kalau perusahaannya untung ya. Kalau sudah perusahaannya go public, itu kita dapat dividen. Dan terus kita lihat neracanya. Neracanya adalah kas 150.000, piutang usaha 1.500.000, perlengkapan kantor 50.000, persediaan barang jadi 4 juta, persediaan bahan baku 700, persediaan barang dalam proses 400, mesin 6 juta, akumulasi penyusutan mesin. Ini kalau di neraca, akumulasi penyusutan mesin ini mengurangi nilai mesin ya. Jadi 6 juta dikurangi 765.000 itu 5.235.000. Begitu juga dengan gedung pabrik 10 juta. Ada akumulasi penyusutan gedung, jadi mengurangi nilai gedung. Jadi total 10 juta kurangi 1.100.000 jadi 8.900.000. Kok gedung nilainya kecil? Kan masih mahasiswa, uangnya masih kecil, nanti boleh berhayal yang triliunan nggak apa-apa ya. Jadi ini totalnya adalah 20.935.000. Kemudian utang usaha 2.800.000. Utang upah 100.000, modal saham 17 juta. Laba ditahan 1.035.000. Jadi totalnya 20.935.000. Nah, kita nanti ada jurnal penutup ya, tapi kalau misalnya ini nggak apa-apa, ini kan tugasnya cuma sampai neraca. Kalau nanti di neraca saldo setelah penutupan buku, akumulasi penyusutan mesinnya ditaruh di kredit ya. Akumulasi penyusutan gedung, mesin dan gedung itu nanti di kredit. Jadi kalau di neraca setelah penutupan buku, nanti ketemunya adalah 22.800.000. Sama seperti yang di neraca lajur ya. 22.800.000. Kemudian untuk latihan nanti kalau misalnya mau UAS, ini ada latihan pertemuan 14 pertama. Yang membedakan laporan keuangan perusahaan industri dengan perusahaan dagang adalah adanya laporan, kemudian persediaan barang jadi awal dan harga pokok produksi disebut. Kemudian nomor 3, biaya bahan baku ditambah biaya buruh langsung dan biaya overhead pabrik adalah rumus. Persediaan barang jadi ditambah harga pokok produksi hasilnya adalah awal ya kalau tanggal 1. Biaya pabrik dikurangi biaya bahan baku ditambah biaya buruh langsung adalah rumus dari. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.